Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Masih melanjutkan tema besar pengertian Calvin tentang teosis. Dalam video ini, kita akan membahas Reality of Creation, Theater of God's Glory, atau dalam bahasa Indonesianya, realitas penciptaan, teater kemuliaan Tuhan. Di mana kita akan membahas subtemanya, The Dramatis Personae of God as Creator and Redeemer, atau Dramatis Personae Allah sebagai pencipta dan penebus. Allah mengakomodasikan dirinya kepada kita, karena keberadaan Allah lebih besar dan lebih agung daripada yang telah Ia nyatakan kepada kita. Masih ada satu realitas yang konsisten tentang Allah, bahwa terlepas dari perbedaan mendasar antara Allah di dalam dirinya sendiri dan ketika Ia diwahyukan kepada kita, Allah di dalam dirinya sendiri in se Tritunggal, sebagaimana Ia Tritunggal kepada kita. Quote nos. Tindakan pertama Allah Tritunggal adalah tindakan penciptaan, yaitu ex nihilo, dan dengan demikian merupakan permulaan dari dunia ini. Penciptaan yang kontingen ini bukanlah sebuah kosmos yang tidak memiliki makna. Bagi Calvin, kosmos adalah teater kemuliaan Allah, dan kitab suci adalah kacamata yang digunakan untuk melihat dunia ini. Di dalam teater ini, Allah adalah aktor utama. Perannya dipahami sebagai personae. Dalam istilah teater, peran adalah gagasan tentang drama personae. Peran-peran lain muncul setelah tindakan penciptaan pertama dalam teater ini. Setiap peran ditugaskan oleh Allah di atas teater dunia ini. Peran-peran ini dipahami oleh Calvin sebagai sebuah tatanan hierarkis. Dengan demikian, tepat setelah Allah, ada malaikat, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Dalam Alkitab, kita juga mengetahui bahwa keseluruhan kisah ini memiliki 3 babak, yaitu penciptaan, kejatuhan, dan penebusan, yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam kisah ini, Allah menempatkan dirinya dalam 2 peran yang berbeda, sebagai pencipta dan penebus, Cognitio Dei yang duplex dari Calvin. Mengenal Allah sebagai pencipta dan penebus berarti mengenal siapa Allah bagi kita dalam apa yang dikehendakinya bagi kita. Dalam batasan ini, pengetahuan yang tersedia tentang realitas bagi makhluk tidak terletak sebelum penciptaan, karena manusia tidak dapat memahami kekekalan keberadaan Allah dan ketidakterbatasan kemuliaannya. Menurut John Calvin, wawasan terjauh yang dapat kita amati adalah mengetahui bahwa kehendaknya merupakan aturan dari segala hikmat, dan kita harus puas dengan hal tersebut. Allah tidak mengakhiri perannya sebagai pencipta ketika penciptaan telah selesai, tetapi Allah melanjutkannya dengan memelihara dunia yang telah Ia ciptakan. Allah di dalam providensianya menetapkan tatanan ciptaan.
peran Allah juga tidak berakhir ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika melakukan karya pemeliharaan, Allah juga melakukan karya pemulihan sebagai penebus di dalam perannya yang baru. Pemeliharaan dan pemulihan ditampilkan di dalam refleksi Calvin mengenai providensia sebagai karya menyeluruh dari Allah sebagai Sang Pencipta, dan predestinasi sebagai karya menyeluruh dari Allah sebagai Sang Penebus. Calvin sejalan dengan tradisi Barat menegaskan bahwa opera Trinitatis ad extra sunt indivisa. Tindakan Allah dibedakan dengan cara Trinitarian sejak awal, yaitu apa yang Allah lakukan harus diselesaikan ke dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana ketiganya tidak dapat diidentifikasikan satu sama lain tanpa kualifikasi. Diferensiasi dirumuskan oleh Calvin sebagai berikut. Bapa dianggap sebagai sumber segala tindakan dan sumber mata air segala sesuatu. Anak dianggap sebagai hikmat, nasihat, dan pengaturan segala sesuatu. Dan Roh Kudus dianggap sebagai sumber kekuatan dan keberhasilan dari tindakan tersebut. Pengungkapan tindakan-tindakan Allah tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam cara Tritunggal. Dalam tindakan penciptaannya sebagai Sang Pencipta, Allah mengambil peran sebagai Bapa terhadap kita. Kasih Allah sebagai Bapa kepada umat manusia ditunjukkan karena Ia tidak menciptakan Adam sebelum Ia melimpahkan kepada alam semesta segala sesuatu yang baik. Secara eskatologis, Calvin melihat kasih Allah sebagai Bapa kepada kita di dalam penyatuan kita dengan Kristus kepada Bapa yang di dalamnya, meskipun Kristus adalah objek yang dikasihi. Yohanes 15 ayat 9, tetapi itu bukan untuk keuntungan pribadinya sendiri. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kejatuhan tidak mempengaruhi peran Allah. Ia tidak meninggalkan dunia ini, bahkan Allah Bapa terus ditekankan sebagai sumber segala kebaikan dan Anak sebagai pengantara. Di sisi lain, pengetahuan manusia tentang Allah menjadi terbalik, sehingga manusia hanya melihat Allah sebagai hakim dan bukan sebagai Bapa. Namun, kedua gambaran tentang Allah ini tidak selalu bertentangan, seperti yang dijelaskan oleh B. Warfield. Allah dalam konsepsi Calvin diakui sebagai Bapa yang berdaulat, sebagai Tuhan dan Bapa. Jadi, meskipun terjadi kejatuhan, Bapa tetap menjadi Bapa yang tidak hanya menunjukkan perhatiannya sebagai Bapa, misalnya dengan mengirimkan mana ketika Israel berada di padang gurun, tetapi lebih dari itu, Allah memulihkan relasinya dengan ciptaannya yang memberontak dengan mengutus anaknya, yaitu mana yang sesungguhnya, tanda kutip, mana yang sesungguhnya. Yohanes 6 ayat 32 dan seterusnya. Pemulihan dalam penebusan akan diakhiri ketika Allah mengangkat kita sebagai anak-anaknya melalui anugerah. Berkenaan dengan peran anak sebagai pencipta dan penebus, hal ini akan dibahas secara lebih lengkap di bagian berikutnya. Hal ini mungkin tampak sebagai suatu pertentangan di dalam diskusi kita, tetapi Calvin sendiri membedakan antara autotheos anak Allah yang kekal dengan Kristus sebagai persona atau logos and sarkos di dalam sejarah. Dengan demikian, perlakuan kita yang terpisah terhadap Kristus adalah hal yang sah-sah saja. Cukuplah untuk mengatakan pada titik ini bahwa Calvin memahami anak di dalam peran ganda sebagai pencipta dan penebus di dalam jabatannya sebagai pengantara. Lalu, apakah Roh juga memiliki peran ganda sebagai pencipta dan penebus? Karya Roh Kudus biasanya ditafsirkan sebagai roh penebus dalam mengaplikasikan karya penebusan Kristus, baik secara pribadi maupun secara komunal, yang dibahas oleh Calvin dalam Institutio dalam buku yang ketiga dan keempat. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh Douglas Carrel Haring, terlepas dari diskusi Calvin yang tersebar dan tidak sistematis tentang pekerjaan roh yang lebih luas, pengakuan roh pencipta tersirat dalam ajaran Calvin. Dengan demikian, tidak hanya isu-isu yang lebih luas tentang kebapaan Allah dan pengantara Kristus yang lebih luas yang dipahami oleh Calvin. Karya roh juga dipahami secara luas di dalam seluruh bidang ciptaan,
budaya atau culture, dan masyarakat di luar ranah gereja dan individu-individu Kristen. Identifikasi Calvin akan peran-peran yang berbeda dari Roh sebagai pencipta dan penebus dapat dilihat di dalam dua alinea yang terpisah di dalam Institutio 1.13.14. Roh adalah kuasa yang menghidupkan di dalam ciptaan dan penebusan. Pemeliharaan ilahinya dalam penciptaan ditunjukkan dengan mentransfusikan energinya ke dalam segala sesuatu dan meniupkan esensi kehidupan dan movement ke dalam semuanya. Melalui Roh, Bapa melaksanakan kepeduliannya sebagai seorang Bapa kepada ciptaannya. Bahkan Roh Kudus tidak hanya diidentifikasikan sebagai Roh Bapa, seperti yang disebut oleh Edward David Willis. Berdasarkan studi dari Werner Kruse, bahwa dalam Calvin, peran Roh dalam penciptaan dan penebusan diperkuat oleh doktrin filioque. Dapat dikatakan bahwa ketika Roh Anak kekal sebagai penebus, Roh Kudus adalah regenerator, dan ketika Roh Anak kekal sebagai firman yang menciptakan, Roh Kudus adalah pencipta. Kruse berpikir bahwa Calvin tidak menempatkan dua cara kerja roh dalam alam semesta dan tatanan alam, dan dalam pembaharuan alam yang telah jatuh. Pada perbedaan antara Roh Allah dan Roh Kristus, tapi pada Spirit of the Eternal dan Roh Pengantara. Kristus baik sebagai firman yang kekal maupun sebagai pengantara dalam daging tidak pernah terpisah dari rohnya. Calvin memahami dunia dalam bentuknya yang paling awal dan paling primitif untuk hidup di dalam Allah sebagai sesuatu yang ditopang oleh roh yang tanpa karya providensianya akan dengan cepat larut dan lenyap. Karya roh semakin memanifestasikan dirinya di dalam penebusan sebagai author regeneration yang dengan energinya sendiri akan mengaruniakan kepada kita suatu kehidupan yang tidak dapat binasa, keabadian di masa depan yang jauh lebih baik daripada pertumbuhan yang ada pada saat ini. Mengenai karya roh di dalam kehidupan orang percaya dan orang yang belum dilahirkan kembali, John Calvin berpikir bahwa roh bekerja sebagai roh pengudusan di dalam kehidupan orang percaya, tetapi menjalankan ketuhanannya dengan memaksa orang yang belum dilahirkan kembali untuk taat dalam hubungannya dengan firman sebagai hukum Taurat. Pembacaan haring ini tampak kontras dan tensional. Sebuah timbal balik yang lebih dinamis dan tidak terlalu tensional antara orang percaya dan orang yang tidak percaya dalam Calvin digambarkan oleh Huygens. Menurut Huygens, peran tindakan dinamis dari roh adalah iluminasi, atau dalam deskripsi yang lebih puitis oleh Van der Kooi, wawasan ke dalam kekayaan dan koherensi kebenaran keselamatan. Dengan menjalankan peran ini, roh menarik kita ke dalam lingkaran-lingkaran yang lebih dalam di dalam model konsentris menuju kepada penyingkapan yang lebih penuh dari akomodasi Allah. Keluasan operasi Roh Kudus dan pengantaraan Kristus tidak hanya terbatas pada kaum pilihan saja. Sejarah ini adalah panggung teatrikal Allah, di mana Allah sebagai orator yang agung mengakomodasi dirinya sendiri ke berbagai waktu dan tempat. Sebagai orator yang agung, Allah bertindak dalam perkataannya yang dipahami dengan baik sebagai realitas integral dari firman dan roh. Sejarah adalah kelanjutan dari rencana sejarah Allah dan mengacu pada Yohanes 12 ayat 31. Sejarah akan berakhir pada penghakiman terakhir yang tidak lain adalah pemulihan terakhir tatanan dunia yang dimulai oleh Kristus sendiri melalui kematiannya. John Calvin berkata bahwa Allah bukan hanya arsitek dunia, tetapi melalui seluruh rantai sejarah, ia menunjukkan betapa mengagumkan kuasanya, hikmatnya, kebaikannya, dan terutama perhatiannya yang lembut bagi umat manusia. Atribut-atribut Allah tidak dipahami secara abstrak oleh Calvin, tetapi lebih tepatnya berfungsi dalam peran-peran yang diambil Allah, terutama sebagai pencipta dan penebus, yang juga mencakup peran-peran sekunder lainnya seperti penopang, pengatur, dan juga hakim. Relasi Allah yang terlihat dalam perannya sebagai pencipta dan penebus terhadap dunia ciptaannya dapat digambarkan dalam prinsip totus non totum.
Prinsip ini tepat untuk diterapkan dalam wacana Kristologi Calvin. Namun, prinsip ini juga dapat diterapkan dalam doktrin penciptaan. Dicatat oleh Paul Helm, prinsip ini secara jelas didefinisikan oleh Francis Turretin sebagai berikut. Totus menunjuk pada suatu pribadi yang konkret, tetapi totum menunjuk pada suatu natur yang abstrak. Oleh karena itu, di dalam penciptaan, Allah adalah totus dalam cara pribadi-pribadi Tritunggal terlibat secara penuh dan aktif di dalam dunia, sejak konsepsi awal dalam penciptaan hingga penyempurnaannya. Tetapi, sekaligus juga non-totum, karena Allah tidak dapat dimengerti oleh ciptaan-ciptaan dan dimanifestasikan hanya dalam bentuk yang sedemikian rupa, yaitu di dalam akomodasinya. Prinsip ini juga dapat secara konsisten diterapkan baik pada berdiamnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya maupun pada kehadiran Kristus di dalam perjamuan kudus. Dengan demikian, Calvin mengembangkan konsepsi duplex cognitio Dei sebagai pencipta dan penebus secara Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Tidak ada pembagian pekerjaan Allah di antara pribadi-pribadi dalam Trinitas. Tetapi kontribusi masing-masing pribadi dapat diidentifikasi. Bapa dalam pemeliharaan dan predestinasinya, Anak yang akan ditunjukkan kemudian sebagai pengantara, dan Roh sebagai Roh pencipta dan Roh penebus. Karya ini adalah satu kesatuan dalam tindakan penciptaan dan penebusannya. Lanjutkan seri ini dalam video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.